asyafatain dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bibir bawah bertemu dengan gigi atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman-teman, hamba-hamba Allah, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketemu lagi dalam majlis kita, dalam pertemuan kita pada pembahasan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Dan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu membahas makhraj yang keempat dan kelima. Apa makhraj yang keempat? Yaitu asyafatain atau asyafatan. Artinya kedua bibir. Dan yang kelima dan terakhir adalah al-khayshum atau rongga hidung. Nah, huruf apa saja yang keluar dari asyafatain atau kedua bibir? Dalam kaitannya dengan makhraj, asyafatain dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bibir bawah bertemu dengan gigi atas. Bagian yang kedua, bibir bawah bertemu dengan bibir atas. Jadi benar-benar kedua bibir. Nah, huruf apa saja yang keluar di bagian pertama, bibir bawah ketemu gigi atas? Kata Imam Ibnul Jazari, wa min batni syafah fal fa ma atrafis sanayal musyrifah. Jadi bibir bawah bertemu dengan ujung gigi atas, yang keluar di situ adalah huruf fa. Huruf fa, coba dirasakan teman-teman, fa, bibir bawah bertemu dengan gigi atas, tapi bibir bawah bagian dalam ya, bukan bagian luar. Jadi fa, fa, fi, fu, af, uf, if. Nah, bagian yang kedua, bibir bawah bertemu dengan bibir yang atas. Huruf apa saja? Kata Imam Ibnul Jazari, lisyafatainil wa'u ba'un mimu. Yang keluar antara pertemuan antara dua bibir adalah waw, ba, dan mim. Coba dirasakan teman-teman, wa, kan benar-benar kedua bibir maju ya. Jadi kedua bibir maju. Wa, wi, wu, au. Nah, yang kedua adalah ba. Jadi benar-benar ba. Coba kedua bibir atas bawah ketemu. Ba, bi, bu. Ab, ib, ub. Yang terakhir adalah huruf mim. Ma, mi, mu. Am, im, Nah, inilah jadi kesemuanya ada 4 huruf. Sekali lagi, kesemuanya di dua bagian ini ada 4 huruf yang keluar dari kedua bibir, yaitu fa, waw, ba, dan mim. Nah, sekarang ini asyafatain simple ya, simple sekali, tidak serumit pembahasan tentang makhraj al-lisan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung ke makhraj yang terakhir, yang kelima, yaitu al-khayshum atau rongga hidung. Huruf apa yang keluar di rongga hidung? Kata Imam Ibnul Jazari, wa ghunnatun makhrajuhal khayshumu. Yang keluar dari rongga hidung adalah gunnah atau dengung. Jadi bukan huruf aslinya tapi sifatnya, bukan hurufnya tapi
sifatnya, yaitu gunnah. Huruf apa yang memiliki sifat gunnah? Yaitu dua huruf, yaitu mim dan nun. Tapi bukan mim dan nunnya yang keluar di rongga hidung, tapi gunnahnya atau dengungnya. Jadi kan gunnahnya dirasakan kan, gunnah keluar di rongga hidung. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, itulah pembahasan keseluruhan tentang makharijul huruf. Jadi kita simpulkan sekarang, di antara kelima, secara umum 5 makhraj ini, apakah benar semuanya jumlahnya ada 17? Kita kan pernah bahas. Jadi secara umum ada 5 tempat, tapi secara terperinci ada 17. Mari kita hitung, benarkah ada 17? Dan mengapa ada yang berpendapat hanya 16? Atau ada yang berpendapat 14? Kenapa? Gimana cara menghitungnya? Mari kita lihat. Pertama adalah al-jauf. Al-jauf ada 3 huruf yang keluar di al-jauf dan tempatnya hanya 1. Jadi al-jauf itu tidak terbagi, hanya 1. Jadi kita hitung 1. Al-halq atau tenggorokan kita pernah bahas terbagi menjadi 3. Pangkal, tengah, dan ujung. Berarti ada 3 tempat. Jadi kalau kita hitung sudah 4. Al-jauf 1, al-halq 3, jumlahnya 4. Nah, 4 ini kita tambahkan lagi dengan al-lisan. Sekarang kita lihat al-lisan itu dibagi menjadi 4 wilayah. Ya, 4 wilayah dan terbagi-bagi lagi yang 4 ini. Jadi yang pertama aksal lisan, pangkal lidah. Pangkal lidah ini terbagi menjadi 2 tempat, yaitu qaf dan kaf. Itu beda sedikit tempatnya. Berarti ada 2 tempat. Ada 2 di pangkal lidah. Kemudian tengah lidah itu hanya 1 tempatnya. 3 huruf tapi hanya 1, tidak terbagi. Kemudian pinggir lidah atau hafatul lisan itu ada 2. Yaitu huruf dod dan lam, itu juga berbeda. Jadi ada 2 tempat. Kemudian taraful lisan itu kita pernah bahas, ada 5 tempat. Bagi yang ingin mengetahui lebih terperinci, silahkan simak video sebelum ini, makhraj fat 3 ya. Silahkan dilihat di sana pembagiannya. Jadi semua tempat yang ada di lisan itu ada 10. Sekali lagi, jumlah tempat makhraj yang ada di lisan atau lidah itu jumlahnya ada 10. Jadi kalau kita sudah jumlah, berarti sudah 14. 4 tambah 10, 14. Oke. Sekarang kita lihat asy-syafatain ada 2. Tadi kan kita sudah bahas ada 2. Ada bibir bawah ketemu gigi, ada bibir bawah ketemu bibir atas. Berarti ada 2. Berarti jumlahnya sudah 16. 14 tambah 2, 16. Terakhir adalah rongga hidung. Berarti jumlahnya ada 17. Oke, jadi benar ya, ada 17 semuanya. Pertanyaannya, kenapa ada yang bilang hanya 16? Yang bilang ulama yang mengatakan hanya 16. Mengapa? Karena beliau mengatakan al-jauf itu nggak masuk. Karena huruf-huruf mat yang 3 yang keluar di al-jauf itu kembalikan kepada makhraj huruf asalnya. Misalnya alif dikembalikan atau disamakan makhrajnya dengan huruf hamzah. Atau waw mati sebelumnya dhamma disamakan makhrajnya dengan waw, huruf waw. Demikian pula ya disamakan dengan ya berharokat. Makanya kurang 1, jadinya 16. Terus kenapa ada yang bilang 14? Yang bilang 14 itu selain menghilangkan al-jauf karena huruf mat nggak dihitung, mereka juga menganggap lam, ro, dan nun itu satu makhraj. Kita kan hitung tadi beda-beda. Lam lain, nun lain, ro lain. Tapi menurut ulama ini enggak, 3 huruf itu sama. Jadi yang awalnya 3 jadi 1. Berarti kurang 2. Berarti sudah 16 dikurang 2 jadi 14.
Udah ya teman-teman, jadi jelas ya. Ada yang bilang 17, ada yang 16, ada yang 14. Semuanya jelas alasannya dan cara menghitungnya. Dan kita mengikuti pendapat Imam Ibnul Jazari yang mengatakan jumlah keseluruhan makhraj ada 17. Ada juga yang mengatakan 29 karena setiap huruf itu beda-beda. Tetapi pendapat ini tidak populer. Saya kira cukup sekian teman-teman pembahasan kita tentang makharijul huruf. Sampai ketemu lagi pada pembahasan-pembahasan ilmu tajwid berikutnya yang insya Allah akan lebih seru lagi. Bagi teman-teman yang ingin mendalami makharijul huruf ini, silakan menyimak video-video sebelumnya di channel YouTube kami. Insya Allah lengkap dari awal sampai akhir ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.